terpublikasi. Dan proses pencarian ini biasanya dilakukan secara sistematis. Ya, jadi ada toolsnya, nanti biasanya kita pakai database elektronik dan memakai metode atau teknik-teknik tertentu supaya bisa mendapatkan hasil pencarian seperti yang diinginkan. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya tentu saja bisa mendapatkan itu tadi ya, materi atau bacaan yang nantinya akan dijadikan rujukan. Misalnya kalian mau bikin proposal skripsi, tentu butuh beberapa sumber bacaan sebagai referensi, maka kegiatan pencarian literatur inilah yang nanti termasuk yang pertama kali dilakukan setelah merumuskan tujuan asal. Kemudian sumber-sumbernya tadi sudah saya sebutkan yang elektronik ya, karena kita sekarang di zaman digital, jadi kita memanfaatkan database elektronik ya. Tapi sebenarnya juga bisa juga memanfaatkan yang sumber-sumber yang sifatnya fisik ya, meskipun sekarang mungkin nggak banyak yang nyari atau yang nyentuh ya, tapi biasanya di perpus masih ada itu buku teks, termasuk jurnal-jurnal yang bentuknya fisik seperti majalah gitu ya. Ini kalian malah belum pernah lihat ya, tapi kalau jurnal elektronik pasti udah semua. Kemudian dari internet juga bisa ya. Internet ini bisa menyediakan juga informasi misalnya kebijakan pemerintah atau informasi dari stakeholder ya, karena dari pemerintah, NGO atau apapun ya, yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan rujukan ketika kita akan mulai riset. Katalog bisa ya, kemudian majalah ya, konferensi ya, konferensi ilmiah itu biasanya menghasilkan proceeding. Nah, itu proceedingnya juga bisa kita manfaatkan. Kemudian nah, tipe-tipe publikasi kita mesti membedakan ya. Kalau kita sudah mau melakukan riset akademik, maka sebisa mungkin referensinya itu referensi yang sifatnya ilmiah ya. Jadi backbone-nya di sini adalah jurnal ya. Jurnal-jurnal kedokteran itu cukup mentereng ya. Artinya kalau dibandingkan dengan keilmuan lain, biasanya biasanya ini memiliki indeksnya cukup tinggi ya, jadi pokoknya cukup tinggi, rankingnya juga cukup tinggi ya. Jadi bisa sampai misalnya New England Journal itu bisa sampai 100-an ya kekuatan citasinya dibandingkan misalnya jurnal-jurnal di bidang hukum atau di bidang teknik dan seterusnya. Nah ini gimana ya mas? Selain New England Journal ada juga misalnya BMG, Lancet gitu ya. Mungkin kalian sudah terekspos dikit-dikit ya, barangkali ketika kemarin mungkin mengerjakan tugas yang terkait dengan pembuatan laporan atau karya ilmiah barangkali ya. Kemudian selain jurnal yang bersifatnya ilmiah, bisa juga kita merujuk pada karya ilmiah peneliti sebelumnya. Bisa bentuknya skripsi, tesis atau disertasi ya. Kalau tesis itu untuk S2, disertasi biasanya untuk S3. Itu bisa juga. Kemudian buku referensi, textbooks itu juga termasuk sumber atau referensi ilmiah. Jadi sebisa mungkin nanti kalau kalian bikin proposal pakai ini, jangan pakai majalah atau sumber yang sifatnya populer. Ya, yang ada di website itu, yang ada di Google banyak sekali ya, yang ditulis tentang siapa ya, artikel-artikel populer itu kalau bisa dihindari. Ya.
Sekarang pertanyaannya kenapa pencarian literatur itu penting? Ya karena sekarang memang jumlahnya sangat banyak ya, karena kebetulan kita kan sudah di era post digital ya. Digitalnya kan sekitar mungkin 20 tahun yang lalu sudah mulai diinisiasi, mulai gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal panen aja gitu. Dan data yang diubah itu sudah sedemikian banyak, istilahnya itu ada tsunami informasi ya, termasuk dalam hal artikel ilmiah ini. Dan ini tentunya perlu dimanfaatkan ya dalam kegiatan riset maupun dalam kegiatan pembelajaran. Dan nantinya untuk adik-adik ini akan menjadi satu soft skills tersendiri ya kalau bisa menguasai teknik pencarian literatur. Kenapa ya? Karena sepanjang perjalanan S1 sampai nanti koas mungkin akan banyak tugas-tugas yang terkait dengan membuat karya tulis ya. Terutama nanti kalau mau PPDS ya, siapa yang mau PPDS akan jadi nilai plus kalau pada saat S1 atau koas mempunyai publikasi. Dan biasanya kalau menjalankan PPDS sendiri itu juga sekolah spesialis tugas yang sifatnya itu mencari sumber ilmiah kayak gini ya, kan selain hanya mencari juga mensintesis ya, membuat laporan ya, membuat riset bahkan ya, jadi kalau mencari hanya mencari ya, dan kalau membuat sintesis itu digabungkan dirangkum kemudian disampaikan hasil temuannya dari berbagai penelitian itu apa. Nah kalau riset itu sudah membuat satu penelitian tersendiri berdasarkan referensi yang sudah didapatkan. Nah makanya ini menjadi sangat penting. Alasan lainnya adalah itu tadi ya, karena terjadi ledakan informasi tadi, ini buktinya ya. Jadi sitasi itu adalah kegiatan menyebutkan atau merujuk penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Jadi kalau kita mau buat katakanlah buat artikel ya dari skripsi kita mau dipublish, kan itu ada daftar pustakanya. Nah kegiatan mensitasi atau menyebutkan atau merujuk sumber lain itulah yang dinamakan sitasi. Sitasi ini menurut Medline, nanti saya jelaskan Medline itu apa. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, mulai tahun 2006 ke atas per tahun itu sekitar di atas 500 juta. Itu hanya yang disitasi aja. 500 juta itu kadang-kadang sekitar 40% ya, sampai ke atas mungkin 700-14 juta itu sekitar 30%. Berarti kegiatan sitasi ini sekitar 30% dari total artikel yang dipublikasikan per tahun. Kalau sekitar sepertiga atau 30%, berarti artikelnya sendiri 3 kali lipat dari jumlah sitasinya. Jadi sekitar katakanlah 2-3 juta per tahun ada artikel yang dipublikasikan. Ini jumlah yang mungkin ada yang bilang nggak banyak, tapi banyak karena riset itu membutuhkan waktu, dan untuk bisa memproduksi artikel 2 juta setahun itu sebuah satu pencapaian tersendiri ya. Jadi memang sedemikian banyaknya ya bukti-bukti ilmiah atau sumber-sumber ilmiah yang bisa kita manfaatkan dan yang sudah disitasi. Kemudian satu lagi alasan kenapa pencarian literatur itu juga penting terkait dengan ledakan atau tsunami informasi tadi ya. Jadi pada waktu pandemi COVID kemarin itu jumlahnya naik signifikan. Ini jumlah publikasinya ya sekitar per tahun atau dalam masa pandemi saya sekitar setahun itu naik 300.000 kalau berkaitan dengan riset banyak sekali artikelnya. Jadi dan ini belum sempat masuk. Jadi gini, jurnal itu kan punya ini ya, terbit tiap tahun katakanlah cuma berapa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Nah yang artikel ini yang sudah direview, yang sudah diterima ini
tujuannya apa ya tadi ya, berarti literatur review tujuannya untuk memulai riset ya. Jadi kita tidak bisa melakukan riset kalau kita tidak bisa mencari rujukan. Kemudian yang kedua, untuk keperluan pendidikan ya. Ketika kita ingin mempelajari suatu topik tertentu, misalnya penyakit tertentu, bisa dari textbook bisa, tapi biasanya textbook itu cukup apa ya, istilahnya obsolete ya, atau ketinggalan zaman, karena biasanya textbook itu dibuat atau diperbaiki setiap 5 tahun sekali atau bahkan ada yang 10 tahun sekali. Jadi yang paling cepat ya artikel yang dipublikasikan di jurnal, karena selalu berkala dan dipublikasikan. Jadi itu kenapa literatur review bisa bermanfaat. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis. Nanti kalau kalian sudah koas ya, ada kasus misalnya apa gitu ya, pengen nyari di textbook tapi ternyata juga belum ada. Jadi jawaban tercepat biasanya bisa ditemukan dari artikel-artikel yang dipublikasi. Yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai panduan ya. Karena tidak semua negara itu membuat panduan untuk penyakit tertentu ya. Kalau di kita mungkin penyakit-penyakit yang sering dijumpai yang menjadi masalah bersama, masalah kesehatan masyarakat itu yang banyak panduannya, misalnya apa, TBC ya, TB, hipertensi, penyakit jantung, stroke dan seterusnya, itu panduan-panduannya ada semua. Tapi untuk penyakit-penyakit yang langka mungkin belum ada panduannya ya. Bahkan di negara-negara besar sekalipun. Jadi sekali lagi cara tercepat adalah mencari dari artikel yang dipublikasikan di jurnal. Nah, ini nanti secara keseluruhan ada kaitannya dengan praktek yang dinamakan kedokteran berbasis ilmiah atau evidence-based medicine. Jadi antara evidence-based medicine dan literatur research itu ada overlappingnya. Jadi bisa dibilang pencarian literatur itu adalah bagian dari IPM sebenarnya, karena IPM itu dimulai dari penilaian ya, menilai pasien, kemudian kita punya pertanyaan, kok begini ya pasiennya, misalnya kasus baru, saya belum pernah menemui ini, barangkali di tempat lain ada yang publikasi kasus seperti ini, treatmentnya seperti apa ya. Dan kegiatan selanjutnya adalah mencari bukti terbaik. Nah, kalau di IPM dilanjutkan dengan menilai kualitas artikel yang didapat tadi. Artikelnya berkualitas nggak, bisa dipercaya nggak? Nah, kalau sudah dinyatakan atau dinilai berkualitas, baru bisa diimplementasikan atau diaplikasikan untuk pasiennya tadi ya. Nah, itu IPM. Tapi kalau literatur search itu hanya mengambil 2 langkahnya aja ya. Jadi kita harus punya pertanyaan klinis apa, dirumuskan, kemudian kita mencoba mencari artikel-artikel. Ya, ini sedikit tentang IPM ya. Jadi di IPM itu ada yang namanya piramida bukti, sudah diajarkan juga oleh dosen lain. Jadi yang bukti terbaik ini juga nanti terkait dengan pencarian literatur itu ya. Jadi kalau kita mendapatkan artikel itu mesti dilihat dulu, dia apakah hanya sekedar laporan kasus ya, ataukah dia artikel itu berupa penelitian observasi ya. Jadi hanya melihat, mengamati, dilaporkan, dianalisis, kemudian dilaporkan, ataukah itu termasuk penelitian yang eksperimental ya. Jadi misalnya memberi perlakuan satu kelompok ya, satu kelompok pasien dikasih obat A, kemudian kelompok lain, katakanlah yang di rumah sakit lain dikasih obat yang beda lagi, kemudian dibandingkan, itu namanya eksperimental. Nah, kalau yang sudah eksperimental itu memiliki hierarki yang lebih tinggi ya, jadi bisa sebagai bukti ilmiah yang lebih kuat. Di atasnya lagi ada yang systematic review ya, artinya dia sudah mereview beberapa eksperimen katakanlah, atau beberapa artikel tentang penelitian observasional untuk dirangkum. Oh, jadi kesimpulannya tuh gimana toh? Kok di peneliti sana melaporkan hasilnya seperti ini, peneliti yang B melaporkan hasilnya sedikit lain lagi, peneliti C melaporkan hal yang sama dengan A dan seterusnya. Itu kegiatan systematic review. Jadi beberapa penelitian dicari, kemudian dirangkum. Ya. Nah itu yang
yang tertinggi ya. Kemudian di bawahnya tadi RCT atau eksperimentatif, kemudian di bawahnya yang observasional tadi adalah ada studi cohort yang prospektif maupun yang case control yang retrospektif. Kemudian di bawahnya lagi ada laporan kasus atau case series juga bisa jadi laporan beberapa kasus. Nah biasanya sebelum ada ini semua, biasanya dimulai oleh ada di-trigger oleh satu pakar ya yang menggelitikkan bola tentang satu masalah tertentu di medis gitu, yang akhirnya menjadi pemicu bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian. Contohnya misalnya COVID atau mungkin flu burung atau mungkin ini influenza A ya, atau mungkin sekarang yang pox itu ya, monkeypox. Mungkin ada, kalau mungkin kalian punya waktu googling, terutama yang Google Scholar, mungkin ada nemu apa ya, expert opinion gitu ya, dia mencoba memberikan pendapatnya ya setelah dia melakukan penelaahan secara mendalam tentunya, apa itu mpox ya, bagaimana epidemiologinya dan seterusnya, gejalanya apa, terapinya apa dan seterusnya. Nah kemudian biasanya diikuti laporan kasus, oh ya, ternyata ditemukan di sini, di sana dan seterusnya. Tapi bisa juga ini nggak selalu berurutan ya, bisa juga laporan kasus dulu, kemudian ada para ahli atau saintis atau klinisi yang tulis juga, oh sebenarnya seperti ini, secara teori seperti ini, tapi dia tidak melaporkan kasus. Nah kemudian kalau sudah ada laporan kasus, mungkin menyusul di tempat-tempat lain, akhirnya menjadi case series ya. Nah dari sinilah kemudian peneliti lain biasanya akan lebih tergerak untuk membuat penelitian observasional ya, jadi dia hanya mengamati, sebenarnya tidak melakukan sebuah intervensi ya. Nah ini ada yang sifatnya nanti mengikuti ya, karena kita posisinya sekarang di hari ini ya, ini diikuti 1 bulan ke depan bagaimana, 6 bulan ke depan bagaimana, outcome-nya seperti apa. Ada juga yang justru mundur ya. Katakanlah ini hari ini ya, kok ini hari ini ada outcome, ada temuan, ini pasiennya stroke ini enggak. Ini sebenarnya faktor-faktor yang berhubungan apa sih, kemudian ditelusur mundur. Oh ternyata dari riwayat medisnya mungkin ada yang merokok ya, yang stroke ini memang status merokoknya lebih berat dan seterusnya. Itu yang kontrol biasanya. Jadi dibandingkan antara yang stroke dengan kontrolnya yang tidak stroke, itu mundur retrospektif. Nah kalau sudah biasanya tetap ada yang melakukan eksperimen ya, karena kan nggak mungkin hanya berhenti di identifikasi faktor-faktor atau hanya menunggu outcome-nya seperti apa. Mestinya ada solusi, ada pihak-pihak yang bergerak untuk melakukan penelitian terapi apa sih yang sebenarnya efektif untuk mengatasi problem ini. Nah mulailah dilakukan yang namanya penelitian eksperimental atau klinis, biasa dikenal dengan RCT ya. Ini biasanya kita pakai sebagai referensi ilmiah yang cukup kuat atau yang paling kuat selain dari systematic review ya. Ini jadi seperti ini piramida evidence-nya. Dan kalau misalnya ada penelitian yang di laboratorium, itu berarti sifatnya masih di tahap preklinis ya, misalnya dengan binatang atau penelitian yang di luar binatang ya, artinya dia cuma mencampurkan apa, misalnya ekstrak apa gitu ya, di pakai tabung-tabung itu yang in vitro. Jadi ini kalau untuk di klinis relevansinya masih kurang begitu kuat, tapi ini bagus untuk men-trigger penelitian-penelitian, munculnya penelitian-penelitian klinis selanjutnya. Ini yang terakhir dari slide yang terkait PBM ya. Jadi jenis-jenis penelitian yang tadi munculkan di hierarki tadi masing-masing punya plus minus ya. Yang RCT itu cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya untuk menilai efektivitas terapi atau misalnya efektivitas upaya pencegahan tertentu. Itu paling bagus dijawab dengan bukti ilmiah yang menggunakan desain eksperimental atau RCT. Kalau yang menilai
prognosis ya, prognosis itu keluaran ke depannya bagaimana, itu kita memakai atau mengambil rujukan yang desain studinya itu cohort dan seterusnya. Nah sekarang balik lagi ya ke pencarian literatur. Ada satu teknik yang sangat mudah dan banyak dipakai ya, yaitu namanya model PICO atau juga menambahkan S PICOS gitu ya. PICO ini adalah singkatan dari populasi, intervensi, China comparison atau komparator ya, kemudian punya outcomes. Nah pasien atau populasi itu contohnya yang terkait dengan misalnya kelompok tertentu ya, kelompok pasien tertentu, misalnya muda, tua, atau perempuan, laki-laki ya, atau yang punya penyakit tertentu dengan yang tidak dan seterusnya. Intervensi biasanya bisa yang paling banyak itu obat-obatan ya, bisa juga dengan prosedur yang bedah misalnya, atau juga diagnostik juga bisa. Jadi alat-alat diagnostik itu diuji ya, kemudian dibandingkan dengan apa? Kalau diagnostik tes berarti dibandingkan dengan gold standarnya yang selama ini dipakai itu apa? Apakah diagnostik tes yang lebih baru ini lebih efektif atau lebih akurat mendeteksi satu penyakit misalnya? Kemudian misalnya medication ya, dia dibandingkan juga dengan terapi yang selama ini dipakai di klinis yang menjadi istilahnya itu SOP-nya, standar operating procedure. Dibandingkan ada obat baru dan dibandingkan dengan obat yang lama dan seterusnya. Yang mungkin yang dinilai apa? Yang dinilai biasanya ya efektivitasnya, akurasinya, ya, atau justru malah efek sampainya dan seterusnya. Nah nanti kalau ada S itu adalah study design ya. Kita bisa memfokuskan nanti pencariannya, apakah kita hanya akan fokus pada artikel-artikel ilmiah yang berasal dari penelitian observasional, ataukah hanya yang eksperimental atau malah campuran antara keduanya. Nah ini contohnya ya, contoh praktisnya adalah misalnya kita tertarik untuk menilai kepatuhan diet Mediterania. Ini diet yang sehat ya, yang banyak sabu-sabunya, sayur buahnya ya. Apakah berhubungan dengan pengurangan resiko untuk mengalami serangan jantung? Ini bisa kita breakdown ke dalam PICO-nya. P-nya adalah pasien yang dengan riwayat serangan jantung ya, dewasa biasanya ya, karena serangan jantung biasanya terjadi di dewasa bukan anak-anak. Ini apa? Ini adalah diet Mediterania ini. Kemudian pembandingnya apa ya? Pembandingnya mungkin diet biasa ya, yang makan biasa nggak dibatasin ya, mungkin daging kayak serat daging dan seterusnya ya. Dan, kemudian outcomes-nya adalah itu tadi, penurunan risiko serangan jantung. Nah ini kalau kita sudah bisa merumuskan masalah seperti ini, sudah mempunyai pertanyaan penelitian, kemudian kita bisa membreakdown menjadi PICO atau bahkan PICOS, nanti akan mudah bagi kita untuk melakukan pencarian literatur ya. Jadi ada satu prinsip yang mesti diingat ya, kalau topiknya itu sudah terlalu banyak diteliti, kita mungkin perlu membuat kata-kata yang kita lebih, kalau ini menjadi lebih spesifik ya, supaya nanti hasil pencariannya tidak terlalu banyak. Karena kalau sudah sering diteliti berarti artikelnya kemungkinan banyak sekali. Kalau kita memakai kata kunci yang kita di sini itu terlalu general, terlalu broad, itu nanti keluarnya juga banyak. Jadi kita repot sendiri nanti malah ketika harus menyeleksi. Sebaliknya ketika kita ingin meneliti sebuah topik yang masih langka, ya, ini justru disarankan memakai kata kunci yang cukup general, ya, cukup lebar saja, yang terlalu spesifik nanti karena akan sulit mendapatkan hasilnya. Karena mungkin yang meneliti masih sedikit. Oke, kemudian ada hal-hal
mesti kita pertimbangkan atau kita ketahui dalam proses pencarian literatur. Jadi mungkin nanti fokusnya lebih ke pencarian dengan internet ya, atau yang sifatnya elektronik. Yang pertama, search terms atau keywords-nya itu harus sebisa mungkin dispesifikkan, kecuali tadi ketika topik penelitiannya itu langka. Ya, kalau topik penelitian langka jangan terlalu spesifik keywords-nya, nanti nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian pilih artikel-artikel yang memang sudah di-review. Ya, jadi biasanya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang valid ya, jurnal yang ada jurnal yang valid biasanya di indeks di Scopus. Kita ini sudah sering dengar ya, Scopus salah satu penerbit sebenarnya, dia punya database yang besar sekali. Nah, kalau kalian masuk ke Scopus, kita UNS sudah melanggan ya, jadi kalian juga bisa memanfaatkan itu. Biasanya jurnal-jurnal yang valid semua. Nah, kalau di luar itu kita mesti hati-hati, karena ada juga jurnal-jurnal yang dia itu tidak ikut ke penerbit Scopus ya. Ada jurnal-jurnal kecil ini yang berdiri sendiri, dia menerbitkan artikelnya sendiri. Nah, ini yang harus hati-hati. Scopus itu sebenarnya salah satu nama penerbit aja ya, penerbit artikel yang besar yang dia membawai beberapa jurnal gitu. Siapa yang mau diterbitkan barang gitu. Makanya dia punya database yang sangat besar. Dia bisa meranking gitu, menilai, punya penilaian sendiri mana jurnal-jurnal yang prestisius ya, karena sering disitasi oleh orang lain karena kualitas jurnalnya, kualitas artikel-artikel yang disamping itu bagus, dan mana jurnal yang kurang bagus ya. Jadi nanti ada rankingnya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Bisa jurnal yang masuk di Q1 itu yang paling bagus. Kemudian cari juga literatur yang paling terkini kalau bisa ya. Jadi biasanya kita batasi sampai 10 tahun ke belakang, itu masih dianggap terkini. Tapi kalau sudah umurnya katakanlah 20 tahun, itu agak obsolete, itu sudah berganti lagi. Jadi perubahan paradigma atau perubahan teori, perubahan atau perkembangan lainnya. Kemudian juga harus dibedakan antara literatur yang sifatnya itu primer dengan yang review. Primer itu artinya yang berasal dari penelitian yang benar-benar dilakukan. Jadi dia bukan itu tadi, bukan kegiatan systematic review yang hanya menilai artikel dari penelitian primer atau original artikel yang dilakukan oleh orang lain. Itu penelitian primer itu penelitian benar-benar melakukan penelitian. Jadi tidak hanya sekedar mereview penelitiannya orang. Kemudian alat-alat yang bisa dimanfaatkan dalam literatur review, kalau zaman dulu itu ada katalog ya, katalog fisikal. Kalian pergi ke perpus itu ada kartu gitu ya, isinya apa isi? Biasanya berdasar abjad. Katalog berdasarkan author atau pengarang atau peneliti itu ada ya. Hanya siapa, judul bukunya apa, tahun terbit berapa. Saya nggak tahu ya perkembangan di perpus pusat itu sekarang seperti apa. Saya malah belum pernah masuk. Tapi semakin kesini perpustakaan gimana pun di terutama yang institusi besar ya, itu sudah beralih ke elektronik. Jadi katalognya biasanya katalog elektronik. Jadi kita bisa mencari dari komputer itu hanya dengan memasukkan kata kunci pengarang atau kata kunci judul, langsung muncul. Oh, ini ditaruh ini rak yang bagian ini di lantai berapa misalnya. Atau misalnya kita contohnya dalam ketika ke toko buku, misalnya saya sebut saja ya Gramedia, itu nanti di komputer itu kita mencari buku apa kan bingung juga nyarinya. Kita tinggal ke komputer itu masukkan kata kunci judulnya atau topiknya atau pengarangnya, kemudian muncul keterangan harga dan tempat di rak buku yang terbaru. Itu katalog. Kemudian search engines semacam Google itu juga bisa dimanfaatkan. Cuma Google-nya nanti harus dibedakan antara Google biasa dan Google Scholar. Nanti bisa dicek. Google biasa kalau kita nyari dari situ Google akan katakanlah hard to tag gitu ya,
temuan-temuan atau hints istilahnya ya, itu dari berbagai macam sumber, bisa ilmiah, bisa juga enggak. Misalnya ada yang dari Halo Dokter atau dari Halodoc ya, itu tentang konsultasi online gitu, kemudian artikel ditulis dokternya dan sebagainya, itu sebenarnya enggak apa ya, tidak bisa dijadikan sumber atau referensi ilmiah kalau kita mau melakukan penelitian. Itu hanya untuk memberi pengetahuan umum aja boleh, ya. Tapi kalau untuk referensi ilmiah jangan. Nah, tapi kalau kita memakai Google Scholar, nanti Scholar apa ya? Scholar.google.com kalau nggak salah. Google.com/scholar kalau nggak salah. Itu nanti yang begitu kita tulis hard text misalnya, yang muncul adalah artikel ilmiah semua. Bedanya di situ. Nanti silahkan dicoba. Atau barangkali kalian memang sudah lebih canggih ya di situ. Nah, kemudian system atau istilahnya itu keywords. Ya, ini juga nanti harus pandai-pandai ya. Ada beberapa aspek yang mesti perhatian juga nanti setelah ini. Ada subject headings. Jadi semacam hashtag gitu ya kalau di istilah sekarang. Misalnya Instagram itu kan ada hashtag. Hashtag itu semacam kategorisasi topik. Nah, jurnal juga demikian. Ada sebuah lembaga di Amerika Serikat yaitu National Library of Medicine, itu yang karyawannya ribuan ya. Tiap hari itu kerjanya cuma melakukan katalogisasi atau klasifikasinya artikel-artikel. Oh, ini artikel ini masuk di kardiologi, artikel ini masuk di neuro misalnya. Tapi satu artikel bisa masuk di beberapa kategori. Itu nanti berhubungan dengan subject heading sih. Kemudian boleh operator, nanti sudah kita pelajari wildcard atau profession, nesting dan ini. Ini satu-satunya. Waktunya masih banyak nggak? Semoga masih ya. Katalog tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang search engine tadi juga sudah ya, antara Google dan Google Scholar. Nanti tolong dicek ya. Dibiasakan mulai sekarang kalau mencari literatur atau referensi ilmiah dari Google Scholar, bukan Google biasa. Nanti akan sangat beda sekali. Ya. Kemudian keywords, nah ini keywords yang nanti belum saya bahas ya. Ini bisa macam-macam keywords, itu bisa pengarang, bisa juga judul, bisa juga topik. Ya. Nah ini untuk bisa menemukan keywords kita juga harus mendalami terlebih dahulu sih. Kita tuh mau penelitian apa, topiknya apa, dan kadang perlu namanya istilahnya brainstorming atau curang pendapat. Silakan sendiri, bisa juga dengan temannya ya. Kira-kira keyword apa saja yang nantinya bisa membantu kita menemukan artikel yang berkaitan dengan hard attack. Keywordnya mungkin bukan hanya hard attack, tapi mungkin myocardial infarction dan seterusnya. Ya, ini dibutuhkan prior knowledge juga, artinya pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sistem atau keywords ini juga nanti harus dicermati ya. Kita ada sinonimnya ya. Misalnya stroke itu sinonimnya cardiovascular accident misalnya, atau heart attack sinonimnya tadi misalnya myocardial infarction ya. Jadi ini sebenarnya medical istilah medis versus istilah awam. Itu bisa juga dibilang sinonim. Kalau sinonim itu lebih mengacu pada istilah-istilah awam. Kemudian perbedaan spelling ya, terutama kalau kita mencari referensi yang berbahasa Inggris. Ada perbedaan antara Inggris Amerika dan Inggris British ya. Ini spellingnya. Kalau Inggris British misalnya anemia itu pakai I ya, kalau Amerika anemia langsung ya, kayak color itu langsung COLOR, tapi kalau di British COLOUR ya. Kemudian terminal lainnya misalnya ini IGD ya, IGD itu kalau di Inggris namanya AMI, kalau di Amerika namanya TR ya. Jadi itu yang harus kalau kita punya prior knowledge itu akan lebih
membantu. Kemudian terminator istilah lama dan baru, misalnya Down syndrome itu dulu disebut Mongolism, ya sekarang ya. Dan singkatan-singkatan ini juga selain kita memakai kependekan yang misalnya AIDS, itu juga akan membantu kalau kita menuliskan kata kuncinya berupa kepanjangannya. Jadi dua-duanya mesti dijadikan kata kunci. Nah, kemudian ini yang subject heading yang saya sebut tadi, mirip hashtag ya. Ini adalah semacam kegiatan kategorisasi yang menghasilkan kosakata yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ya, jadi sudah ada kelas-kelas klasifikasi tertentu yang penamaannya itu sudah dilakukan secara khusus oleh NLP, National Library of Medicine di Amerika. Ini kategorinya ribuan. Jadi misalnya publish artikel apa gitu ya, oh ini ternyata tentang stroke, mungkin nanti dia akan mendapatkan hashtagnya cerebrovascular accident. Kemudian kalau misalnya stroke-nya itu sedang diteliti juga tentang efektivitas suatu obat, mungkin nanti akan ada hashtag yang kedua, nama obatnya apa gitu. Itu adalah subject headings. Nah, subject heading yang dikeluarkan oleh NLP ini dikenal dengan nama mesh. Ya, dan ini hanya spesifik di database yang namanya nanti PubMed. Ya. PubMed ini yang dikeluarkan atau yang dikelola oleh NLP ini. Selain PubMed tidak dikenal mesh. Dikenalnya hanya keywords saja. Kalau keywords itu bebas, kita memakai kata-kata atau istilah sesuai dengan yang kita tahu itu bebas. Tapi kalau mesh itu sudah ditentukan. Ya, jadi kalau kita nggak ikut mesh itu, ya kita mungkin dapatnya yang lain, atau kita tidak bisa mendapatkan artikel yang terlibat dalam mesh itu, karena kita gagal menentukan hashtagnya gitu. Itu ya. Jadi kita nggak bisa mengutak-atik meshnya, karena itu sudah ditentukan oleh Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengenali meshnya ini di PubMed. Kemudian operator boolean, ya ini sangat mungkin waktu SMA sudah diajari juga ya. Jadi ketika kita punya dua topik ya dan ingin menggabungkan tapi semuanya spesifik, misalnya topiknya depresi dan ansietas atau kecemasan, berarti kata hubung yang dipakai adalah N. Ini adalah hints yang berhubungan dengan depresi. Ini adalah hints atau temuan nanti dari pencarian literatur yang berhubungan dengan kecemasan. Tapi kita pengen artikel yang membahas dua-duanya, tidak hanya depresi saja, tidak hanya ansietas saja, tetapi dua-duanya, depresi dan ansietas. Akhirnya nanti yang dimunculkan kalau kita memakai operator boolean N, dan ini harus ditulis huruf besar. Nanti adalah interseksi dari depresi dan ansietas. Ini lebih spesifik datanya. Artikelnya hanya yang dimunculkan itu hanya artikel yang memuat penelitian depresi sekaligus ansietas. Jadi bukan hanya artikel yang meneliti depresi saja atau yang meneliti kecemasan saja. Nah sebaliknya kalau kita memakai OR, maka kita dapat semuanya. Dapat penelitian yang meneliti tentang depresi dan kecemasan, dapat juga penelitian yang meneliti depresi saja, dan juga mendapatkan hasil pencarian yang berupa artikel yang meneliti kecemasan saja. Jadi dapat semuanya. Nah kalau kita pakai not, berarti nanti yang ansietas enggak, karena kita hanya fokus di depresi. Jadi kalau dibuat apa ya ini namanya himpunan bilangan apa di ruang SMA, di simbolnya seperti apa, visualisasinya seperti ini. Nah ini nanti ada juga karena kadang kita juga memakai keywordsnya itu kadang terdiri dari satu ya. Jadi dibutuhkan yang namanya nanti hashtag ya, seperti di bawah ini. Ya. Misalnya karena kita mengimplementasikan Pico lagi ya, Pico misalnya P-nya adalah heart attack atau myocardial infarction, ditambah I-nya adalah Mediterranean. Nah, menggabungkan dua hal yang berbeda
Ini padahal yang satunya ini ada dua juga ya. Nah ini istilahnya nanti nesting, itu nanti bisa dilihat di selanjutnya. Nah ini memanfaatkan operator boolean secara bersama-sama. Misalnya kita tertarik meneliti apakah vitamin C itu bisa digunakan sebagai terapi untuk influenza. Apakah membantu? Ini questionnya ini. Is vitamin C helpful in treating the flu? Nah, ini bisa kita breakdown. Rumusan masalah ini bisa kita breakdown. Yang pertama adalah ada vitamin C, ada flu, kemudian ada treatment, dan yang ketiga adalah helpful atau efektivitasnya. Jadi kita mungkin bisa mulai dulu. Konsep yang pertama dari influenza atau flu ini akan kita jadikan keywords ya. Jadi nanti keywordsnya influenza or flu. Kemudian konsep yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C itu punya nama lain, misalnya asam ascorbat ya, orange juga boleh. Ini juga bisa kita gabungkan antara konsep dua ini dengan or vitamin C or ascorbic acid or orange juice. Kemudian konsep yang ketiga adalah treatment. Nama lainnya mungkin terapi atau manajemen terapi dan seterusnya. Konsep yang keempat misalnya recovery atau sukses atau outcome. Nah, keempat konsep yang berbeda ini bisa digabungkan dengan cara nesting. Ya. Nah ini tadi yang masing-masing konsep sudah seperti ini ya. Kemudian tinggal digabungkan aja dengan N. Akhirnya nanti hasil pencariannya akan menjadi lebih spesifik ya untuk menjawab rumusan masalah ini. Ya, jadi inilah yang dinamakan nesting atau grouping. Ya. Nah ini tadi ya yang terkait dengan mesh tadi. Mesh itu hanya berlaku pada database yang namanya PubMed yang diterbitkan oleh National Library of Medicine di Amerika. Tapi untuk lebih detailnya silahkan ini dilihat sendiri ya di YouTube. Kemudian wildcard ini adalah untuk mendapatkan pencarian yang efisien ya. Misalnya kita tertarik di childhood, children, sama-sama ketika kata ini mengandung kata child, tapi pengen juga dapat childhood, pengen juga dapat children ya. Nah, maksudnya artikelnya itu mengandung ketiga salah satu dari ketiga kata itu. Nah ini bisa menulis childnya dengan lebih ringkas, yaitu diakhiri dengan asterisk atau bintang atau tanda tanya atau dolar. Jadi nanti pemangkasan seperti ini akan memunculkan pencarian apapun yang mengandung kata child plus endingnya apa bebas. Pokoknya asal ada childnya bisa. Nah ini nesting yang tadi ya. Kemudian limit atau filter ini juga jadi database elektronik itu kan macam-macam. Scopus punya sendiri, PubMed ada sendiri, Science Direct ada sendiri ya. Embase itu adalah PubMed versi Eropa. Jadi persis sebenarnya dengan PubMed. Jadi kayak mirroringnya PubMed tapi lokasinya dikelola dari Eropa. Itu juga punya filternya sendiri. Google Scholar juga punya filternya. Tapi nggak harus mesti sama ya. Karena misalnya Google Scholar itu filternya ada yang tahun. Kita tinggal milih tahun berapa atau 10 tahun ke belakang misalnya. Tinggal titik gitu di out of kan ya. Kemudian bahasa, misalnya kita pilih bahasa macam-macam. Misalnya kita milih yang Inggris dan Indonesia tinggal dicetak gitu. Kemudian nanti mungkin Scopus punya lainnya lagi, Science Direct punya limit atau filters yang lainnya lagi. Jadi memang nggak sama ya antara satu database satu dengan yang lain. Oleh karena itu perlu praktis memang supaya lebih familiar kita itu dengan berbagai template database yang berbeda-beda. Kemudian urut-urutannya yang pertama tadi kita harus punya pertanyaan, kemudian diberikan di Pico ya. Kemudian cari kata kuncinya, kemudian cari database-nya, kemudian di running Pico-nya tadi dalam keywords di running di database tersebut, kemudian amati hasilnya.
bisa dilakukan berulang di database yang berbeda. Katakanlah kita sudah melakukan pencarian di Google Scholar. Oh, ternyata hasilnya sekian. Biasanya di Google Scholar itu hasilnya paling banyak ya, bisa mungkin ribuan bahkan puluhan ribu. Tapi kalau kita cari di Scopus, karena dia memang hanya fokus di artikel yang berkualitas, mungkin hasil pencariannya lebih sedikit, hanya ratusan misalnya. Nah ini kita juga bisa mengulangi langkah yang sama di Scopus. Nanti hasilnya akan berbeda, biasanya akan berbeda. Minimal dalam jumlah ya, karena dalam jumlah. Jadi artikel yang bagus biasanya akan tersitasi di beberapa database sekaligus. Artinya dia muncul di atau diindeks oleh Google Scholar, juga diindeks di Scopus, juga diindeks di PubMed dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau misalnya masih belum happy dengan hasil pencarian tadi, kok nggak nemu ya yang bagus, yang relevan, ya diulang lagi keywordsnya mesti diperbaiki lagi. Nah ini adalah contoh hasil pencarian dari PubMed ya. Nah ini yang saya pengen menunjukkan di sini ya. Di sini ada keyword. Ini kalau diklik, ini nanti akan muncul halaman lain ya, yang mengandung informasi mesh-nya juga. Ya, jadi saya bilang tadi mesh itu spesifik untuk PubMed. Kalau kalian bingung mesh-nya itu apa, cari dari artikel utama yang sudah ditemukan. Kadang kita kan dari Google Scholar nemu ya, oh ini saya pengen melakukan risetnya ini loh. Ini akan saya jadikan referensi utama. Kalau saya butuh referensi yang lain, saya harus mencari dari PubMed dan Google Scholar ataupun Science Direct dan Scopus. Nah ini kalau kalian kembali ke PubMed, lihat keywords ini, diklik satu-satu, kemudian kalian akan dialihkan ke halaman lain, di mana keywordsnya ini akan terhubung dengan mesh. Nah, kalau kalian ingin dapat artikel serupa yang terklasifikasi dalam mesh yang sama, klik aja meshnya itu tadi. Nanti akan memperlihatkan tadi artikel-artikel yang satu klaster atau terklasifikasi dalam kelompok yang sama yang mungkin tidak ditemukan dalam atau dengan metode pencarian vertikal sekali. Ada banyak cara sebenarnya untuk mencari literatur ini. Jadi membutuhkan memang kreativitas kita. Nah ini ada algoritma ya untuk bidang kesehatan. Jadi yang biasa kita pakai adalah PubMed ya, kalau untuk keperawatan itu atau bidang kesehatan yang lain ya, medis itu Cina, misalnya untuk psikologi itu, untuk pendidikan termasuk pendidikan kedokteran, Erik dan seterusnya. Jadi database-nya banyak yang macam-macam. Ya, jadi saya sarankan memanfaatkan beberapa database ya, jangan hanya PubMed aja atau jangan hanya Google Scholar aja. Ya, karena tidak ada satupun database itu yang bisa menyimpan seluruh artikel itu dengan lengkap. Ya, jadi biasanya ada misalnya yang terindeks di Google Scholar tapi tidak terindeks di PubMed. Nah, jadi mesti harus dicek selalu ya, antara keduanya. Ini backline ya. Kalau backline tadi tentang citasinya ya. Ini kalau PubMed tentang database-nya itu sendiri. Nah ini adalah database yang biasa bisa dimanfaatkan ya untuk mencari artikel berdasarkan jenis penelitiannya. Kalau kita mau cari artikel yang jenisnya itu systematic review, cari di Cochrane Library. Ini sudah pakai ini ya. Kalau mungkin Anda mau melakukan systematic review, cari di sini ya, Cochrane Library. Apakah memang sudah dilakukan bukan misalnya ya, atau mau bikin yang mirip, nah ini bisa dicari di Cochrane Library. Kalau memang belum ada di Cochrane, ya berarti kesempatan bagi kita untuk melakukan systematic review yang baru ya, dan seterusnya ya. Ini kalau untuk RCT ya kita bisa pakai PubMed, Scopus, Science ya, Ovid ini dia sebenarnya menggabungkan antara berbagai macam database besar, jadi antara Scopus, Embed,
masuk di COVID, jadi dia kayak super database gitu, di atasnya lagi dari COVID, di atasnya lagi dari katakanlah Scopus. Padahal Scopus lagi itu kita membawahi beberapa jurnal, ada Scopus penerbit, ada penerbit lain, Web of Science, ada Science Direct, ini ada COVID di atasnya lagi, membawahi beberapa publisher besar. Ini detailnya nanti bisa dibaca sendiri. Yang kedua ini jangan dibaca karena saya ngambilnya dari salah MCW itu university di apa ya, Wisconsin dari Amerika. Jadi ini tidak relevan. Tapi ini bisa untuk membantu mengidentifikasi ya perbedaan antara Scopus, Ovid, yang regular itu apa. Nah, untuk pencarian yang efektif harus punya rencana yang matang, kemudian hindari memakai kata kunci yang terlalu umum, yang kurang spesifik, atau justru yang terlalu spesifik. Kemudian manfaatkan filter-filternya, dan yang satu lagi yang tidak lakukan adalah buat akun. Kalau pas dari Google Scholar ya, kalau bisa login ke Google-nya atau Scopus, bikin dulu akun. Kenapa? Karena nanti hasil pencarian kita itu bisa disimpan. Kalau kita nggak login, itu hasil pencarian kita hari ini yang konsisten tercapai. Besok lagi mau melanjutkan buka yang baru, yang kemarin udah hilang. Tapi kalau kita login, itu ada riwayat pencariannya. Jadi kalau bisa create account-nya. Dan ini Scopus jadi apa namanya? Kalau dimanfaatkan, kan Scopus itu makan dalam satu tahunnya itu Oke, ini yang kedua tentang referensi dan bibliografi, ya. Jadi seringkali mungkin ada yang sudah pengalaman ya bikin karya tulis mungkin bagus, tapi kalau nggak ada referensinya kita tuh meragukan. Dan kalian hanya kopas aja, kalian tidak melakukan penelitian, kan bisa ya. Sekarang gampang lagi kopas di mana-mana. Nah, ini mesti dibedakan terlebih dahulu. Citasi tadi ya, kegiatan merujuk atau menyebutkan sumber referensinya dari artikel atau karya tulis yang kita buat. Kalau referensi itu daftar pustakanya, daftar rujukan artikel-artikel yang kita rujuk daftarnya. Jadi kalau kita punya buku, itu di bagian paling belakang ada daftar pustaka. Kalau bibliografi, nah ini yang sering bingung antara perbedaan referensi dan bibliografi. Jadi dari kegiatan pencarian literatur tadi kan kita katakanlah kita memiliki website lagi ya, running, dapat sekian anggaran, dapat 100. Itu kita simpan di Mendeley ya. Nanti kita bahas. Di Mendeley 100 ya, kita simpan dulu semuanya di situ, download, masukin ke Mendeley dan seterusnya. Tapi ternyata yang kita pakai untuk skripsi katakanlah ya, itu hanya 25 atau 40. Nah, 40 inilah yang namanya nanti daftar pustaka, sedangkan 100 inilah yang namanya bibliografi. Jadi bibliografi itu lebih banyak biasanya jumlahnya karena dia adalah hasil pencarian literatur. Mau dipakai atau enggak itulah bibliografi. Kemudian plagiarisme ini juga berhubungan ya antara proses dengan proses citasi lagi. Karena kalau kita tidak melakukan citasi, itu nanti bisa terjebak atau kena kasus plagiarisme. Ini memang mencuri dari orang lain. Jadi supaya terhindar dari isu plagiarisme, kita harus fair, harus jujur bahwa ini saya ambil dari sana. Ya. Jadi itu sekaligus memberi kritik pada peneliti atau penulis sebelumnya. Referensi biasanya ada penulis judulnya apa, tahun berapa, dimuat di artikel apa, buku apa ya dan seterusnya. Dan ini penting ya karena kalau pasti kalau nanti ujian skripsi akan ditanya ini dapatnya ini misalnya teorinya ini kok begini, kok kamu yakin kamu dapatnya dari mana sumbernya? Pasti yang ditanya seperti itu. Nggak mungkin kalau kita ngarang sendiri.
bisa membantu kita mengembangkan ide. Oh ternyata dari daftar pustaka yang nomor 1, 3, 4 menulis tentang ini, sehingga muncul ide. Oh kenapa tidak saya saya rumuskan satu masalah penelitian yang belum dibahas di sini misalnya. Kemudian memvalidasi argumen ya. Jadi kalau tadi ditanya tadi argumen kita menjadi lebih kuat, kemudian juga bisa mengembangkan knowledge ya. Jadi kita saling menghargai antara penulis atau peneliti lain. Oh dia sudah menemukan peneliti X dan menemukan temuannya ini, kita kabarkan ke yang lain dengan cara mensitasi tadi. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, menghindari plagiarisme, dan menunjukkan kemampuan mencari literatur kita ya. Jadi kalau semakin banyak daftar pustaka berarti kita usaha untuk mencari literatur itu sudah bagus ya, dan mestinya dibaca ya. Kalau kita sudah membaca berarti ya kita dapat depth maupun breadth dari knowledge dan research-nya lagi. Ini saya sedikit baca. Tidak selalu referensi itu diperlukan. Terutama kalau kita misalnya kita menulis artikel ya, memakai apa namanya, ada berdasar pengalaman kita. Kita ingin mensupport argumen kita, tapi berdasar pengalaman itu juga nggak bisa. Ya. Jadi nggak perlu dituliskan ya. Kita mesti mencari bukti pendukung lainnya yang sudah terdokumentasi di artikel yang sudah dipublikasikan. Kemudian pandangan-pandangan yang sifatnya itu sudah apa ya, sudah mantap ya, teori-teori yang sudah diterima bersama ya, tapi yang nggak jadi ya. Misalnya makanan berlemak membahayakan kesehatan, itu mana pernyataan yang sangat umum ya, kadang tidak perlu dicarikan referensinya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan data atau mekanisme, nah itu baru dicarikan referensi yang lebih relevan. Kemudian common knowledge ya, yang kita tahu bersama tadi sudah perlu. Dan di mana kita bisa mencari referensi ya tadi ya, dari database tadi ya, yang membuat artikel dari Scopus, Web of Science, PubMed, DOAJ ya, dari Open Access Journal juga bisa. Direktur Open Access Journal. Hati-hati ya kita ketika melakukan citasi. Kalau bisa citasinya itu ya dari penelitian asli ya, bukan dari reviewnya orang lain. Kita mau mereview tapi berdasarkan reviewnya orang lain. Jadi ini kayak melakukan kayak jerman jeruk. Kemudian tadi ya cari referensi yang terkini ya. Kemudian Wikipedia kalau bisa itu dihindari, jangan sampai muncul di daftar pustaka. Wikipedia bagus untuk memberi pemahaman awal terhadap suatu topik yang mungkin tidak kita kenal, tidak boleh dijadikan referensi ya. Kemudian data itu juga bisa disitasi dan dijadikan referensi. Kemudian ini mungkin yang perlu ya, penulisan, bagaimana melakukan penulisan referensi dengan benar. Ada dua cara pertama, yaitu text citation atau citation within the text sama referensi ya, ini dikenal dengan namanya gaya referensi atau referensi style ya. Yang pertama itu adalah yang berbasis nama peneliti atau nama pengarang ya. Jadi yang memakai teknik ini referensi style yang kapas dan saya kabul termasuk yang Harvard ya. Kalau yang non-rational science ini berbasis angka atau urutan biasanya, jadi muncul citasi di pertama, misalnya ada artikel karangan X ya, tapi ini muncul pertama, citasi pertama kali dalam naskah proposal kita, jadi nanti dia dikasih angka 1. Itu biasanya Vancouver yang seperti itu. Jadi bedanya seperti ini. Jadi ini yang berbasis novel
Ini namanya ditulis dulu. Kalau satu ya satu aja, tapi kalau lebih dari 3 biasanya ekor, tapi kalau 2 biasanya pakai NG. Ini ada cara-caranya mungkin. Oh ya, saya nggak menyediakan ininya ya, linknya ya. Ini saya ambil dari kalau nggak salah James Cook University. Nah ini ada caranya, setelah nama, baru tahun, kemudian nanti baru judul artikel. Ini kalau in-text citation jadi dalam narasi yang kita tulis. Ya. Jadi misalnya kita sudah menulis satu paragraf itu ya, kita ngambil dari sumber tertentu, kemudian di akhirnya itu akhirnya ditulis misalnya yang di Sermon and Perfect tahun 2017. Biasanya cukup antara nama dan tahun. Kalau mau ditambahin halaman itu juga lebih baik, tapi nggak banyak sebenarnya yang pakai halaman. Nah, ini in-text citation-nya. Nanti kalau di daftar pustaka, Sermon dan Perfect ini ditulis sebagai berikut. Ya. Baru nanti judul judul bukunya atau judul artikelnya itu ditulis setelah tahun. Penerbitnya juga ditulis. Ini yang author Dick Stein. Ya. Kalau yang national atau political style yang Vancouver, in-text citation-nya tadi seperti ini. Jadi kita akan tulis satu paragraf, apal banget ya, tapi sudah mensitasi punya orang lain, tinggal ditulis satu. Artikel pertama yang saya citasi, nanti di daftar pustakanya tinggal ditulis seperti ini. Oh, satu ternyata dari Rich dan Fraser dan kawan-kawan ya. Judul bukunya adalah Clinical Immunology tahun 2019 dan seterusnya. Ini penting ya. Jadi sekali kita memilih memilih gaya ya harus konsisten. Ya, kalau kita memilih gaya daftar pustakanya ini nomor, nanti di narasi itu semuanya nomor. Kalau kita memilih daftar pustakanya yang berdasar nama atau abjad, itu berarti nanti semua di dalam narasinya ini ada contohnya harus seperti ini tulisannya, ya kan, muncul nama author dan tahunnya, itu ya. Kemudian, nah ini supaya memudahkan kita melakukan sitasi, setelah mencari literatur tadi biasanya kita memanfaatkan citation manager atau reference manager. Ini ada software yang bisa kita manfaatkan. Yang free adalah Mendeley, beberapa di antara kalian sudah sering pakai Mendeley. Itu sangat membantu. Ketika kita dapat artikel yang sesuai dari pencarian literatur review, kita langsung di-download, masukkan ke Mendeley. Nanti metadata atau data tentang artikel itu yang disusun oleh publisher atau jurnal itu akan otomatis simpan dalam Mendeley. Ya, sehingga ketika kita menulis, misalnya tulis kayak begini nanti ya, tulis kayak gini. Nah, kita bikin daftar pustaka itu otomatis dari Mendeley-nya. Nanti ini akan ada sesi praktikum dari Yusuf ya. Nanti bisa ditunggu aja. Jadi magic banget ini sangat membantu kita untuk melakukan pengelolaan referensi atau citasi ya. Termasuk kita memberi catatan, ada PDF-nya ya, diatur sedemikian rupa, kemudian di-share ke peneliti lain atau autor yang lain dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa ya, selain Mendeley ada juga Endnote dan Zotero ya. Dengan plus-minusnya masing-masing. Ya, kalau Endnote dan Zotero itu berbayar, jadi kita tidak mengambil karena mahal banget. Jadi saya sarankan memakai Mendeley. Dan Mendeley ini ada dua versi ya. Ada versi desktop, jadi kalian harus install dulu ke laptop atau ke desktop kalian. Kemudian nanti masukin ke situ. Ada juga versi cloud. Ya, jadi tinggal kita bikin akun cloud, masukkan ke sini. Nah ini antara dua yang cloud sama yang desktop ini atau versi laptop ini bisa disinkronisasikan, bisa disync supaya apa yang kita update di sini, yang di cloud juga ikut terupdate, jadi benar-benar sama. Tapi kalau tidak disync beda. Kalau kita nambahinnya hanya di yang laptop, nanti yang di cloud bisa beda. Atau sebaliknya, kita nambahin yang di cloud tapi tidak disync yang di laptop, nanti yang di laptopnya itu
ya jumlahnya mungkin baru 50, sedangkan yang di cloud karena kita selalu ingat di situ mungkin sudah ratusan. Jadi perlu itu sinkronisasi. Ini ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Ini sudah tidak sabar. Yang terakhir yang apa namanya perlu diwaspadai atau hati-hati adalah melakukan self celebration atau istilahnya self plagiarism. Jadi ini adalah isu baru juga yang muncul di mana banyak peneliti atau penulis itu melakukan sitasi terhadap karyanya sendiri. Jadi dia karena menulis atau meneliti beberapa gitu ya. Nah ini supaya juga biasanya di penelitian atau penulis keinginan bukan kebiasaan. Keinginan supaya karyanya itu diakui oleh orang lain. Dengan cara kalau nanti namanya indeksitasi ya. Kalau indeksnya tinggi berarti ini sering dibaca oleh orang lain. Itu satu pertanyaan tersendiri buat peneliti atau penulis. Nah, idealnya itu terjadi secara alamiah. Artinya kita mungkin nggak kenal siapa yang mensitasi karya kita. Itu ideal dan normal dan secara etika itu yang benar. Tetapi ada juga yang ternyata belakangnya ada praktek-praktek yang kurang etis di mana mereka ternyata nggak sabar menunggu karyanya disitasi orang lain. Akhirnya dia membuat satu karya baru, tapi mensitasi karya-karya dia sendiri sebelumnya. Jadi lucu. Dan ini ternyata sudah dikenali bahwa ini sebagai sebuah praktek yang kurang etis dan disebut self celebration yang bisa masuk ke dalam self plagiarism. Ini yang harus hati-hati dan kita hindari. Hanya dibolehkan untuk kasus-kasus tertentu ya, misalnya memang apa ya artikel yang pertama kali ditulis itu memang basic banget untuk disebutkan ya. Saya mengambil teori yang sangat penting, nah boleh disebutkan. Tapi kalau tujuannya bukan itu, tidak untuk itu semata-mata yang untuk meningkatkan intensitasnya, nah itu yang tidak. Saya rasa itu yang halaman terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Enggak. Ini mungkin mengambilnya skripsi masih tahun depan ya. Oh ya. Ada yang sudah punya pengalaman dengan literatur literature search sama referensi bibliografi. Tanya. Ada yang belum sama sekali? Tanya banyak dan kita oke, saya kira saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti akan lebih jelas nanti pada sesi praktikum. Sehingga bisa akan melihat dan merasakan manfaatnya secara itu